Beberapa tahun yang lalu saya tidak ingat waktu Gunung Merapi meletus. Ada seorang penjaga gunung berapi, Mbak Marijan namanya. Mungkin ada yang pernah mendengar di surat kabar tentang Mbak Marijan ini yang setia menjaga gunung. Dia dianggap sebagai yang tahu, sehingga dia menjalankan tugasnya sebagai penjaga karena percaya, setia kepada Tuhan karena Tuhan itu mempercayakan kepadanya sebagai penjaga gunung itu. Ketika orang-orang diungsikan karena pemerintah mengatakan bahwa gunung akan meletus, diungsikan, dan mereka semua mengungsi. Hanya Mbak Marijan ini tidak mau. Dia bertekun karena dia merasa dia diutus oleh Tuhan. Dan dia memang mati karena gunung itu meletus. Awan panas meliputi rumahnya sehingga ia pasti terbakar. Beberapa teman mengatakan itu mati konyol. Mengapa dia tidak mengungsi? Sia-sia kepercayaannya itu. Tapi saya menganggap dan saya menghargai orang itu karena dia merasa terutus untuk setia. Yesus kita pun banyak orang yang menganggap dia mati konyol. Mengapa ia mau mati seperti itu? Padahal dikatakan dia anak Allah. Mengapa dia mau? Dia banyak mengadakan mujizat-mujizat. Orang mempercayai dia sebagai nabi besar. Secara tidak langsung ia menyatakan dalam perumpamaan bahwa dia itu utusan Bapaknya. Bahwa dia mengenal Bapaknya. Di saat-saat terakhir tugasnya di dunia ini, Yesus itu menyatakan bahwa dia mengenal Bapaknya. Bahkan mengatakan ia dan Bapaknya yang di surga itu adalah satu. Mengenal Bapa, mengenal aku. Mengenal aku, mengenal Bapa. Bapaknya Allah itu, Allah Bapaknya di surga. Ada orang yang mengatakan mati konyol. Dia bisa melepaskan diri. Mengapa dia tidak mau? Mengapa dia tidak turun dari salib? Seorang penjahat yang disalibkan bersama dia malah mengatakan, turunlah dari salib. Jika engkau benar-benar Raja, turunlah. Engkau Kristus, turunlah dari salib. Yesus tidak mau turun. Ia mau mati untuk kita. Itulah dia. Dan ketika orang-orang Saduki datang kepada Yesus, orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan itu, Yesus menjawab, ingat akan Musa. Musa ketika menggembalakan domba ternak di Gunung Horeb itu, dia melihat semak yang terbakar. Semak yang menyala. Tetapi yang tidak dimakan api. Dia heran, dia datang. Ketika dia mendekat, dia mendengar suara memanggilnya, Musa, Musa. Jangan mendekat, itu tempat kudus. Musa menjawab, ya Allah, Allah. Dia tidak melihat
tetapi dia kemudian menutup mukanya untuk tidak melihat. Karena itulah Allah yang tidak terlihat. Dan Yesus berkata kepada orang-orang Saduki itu, Allah itu Allah orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Mengapa kamu mengakui Abraham, Ishak dan Yakub itu sebagai nenek moyangmu? Orang-orang yang percaya akan Allah yang Esa. Banyak kerajaan-kerajaan itu mengakui banyak dewa-dewa. Tetapi sejak Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya kemudian mengakui adanya kuasa Allah yang Esa itu. Allah. Lalu Yesus mengatakan, Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah orang hidup. Maksudnya pastilah bukan hidup di dunia ini saja, tetapi di dunia yang lain itu, akhirat. Itulah kebangkitan. Hanya orang yang percaya, yang mempunyai iman, harapan dan kasih, itu yang bisa melihat apa rupa kebangkitan itu. Kita tidak Yesus sendiri ketika bangkit tidak dikenali. Maria Magdalena itu menyangka dia itu penjaga kubur. Ketika Yesus menyapa Maria, baru Maria itu sadar, itu Yesus. Melihat dengan mata iman, melihat dengan mata hati yang percaya, bukan dengan mata tubuh kita ini. Kita tidak bisa lagi melihat secara itu. Ketika orang itu tidak kelihatan lagi di mata kita, meninggal, kita tidak melihat lagi, kita masih percaya akan suatu kebangkitan. Mau melihat rupa Allah dalam rupa yang sebenarnya. Sehingga dikatakan kalau kita melihat Allah dalam rupa sebenarnya, kita pun menjadi seperti Dia. Bagaimana kita mau mengenali orang yang mati itu sesudah kebangkitan? Melihat rupa bukan lagi di dalam mata tubuh kita, tetapi mata hati kita, mata iman. Sejak dahulu orang sudah percaya. Yudas Makabe itu hidup sekitar 150 tahun, 180 tahun sebelum Kristus. Dia itu panglima perang. Panglima perang orang-orang yang percaya akan kebangkitan. Karena itu dia membawa doa untuk Yerusalem supaya mendoakan agar arwah-arwah para pahlawannya yang meninggal dalam perang itu memperoleh kebangkitan. Percaya bahwa jasanya hidup di dunia ini sebagai pembela iman akan mendapat balasannya dari Allah. Hidup itu di dunia sekarang ini tidak percuma, karena pada waktu itulah orang ditantang dalam imannya, dalam harapannya, dalam menjalankan harapan itu. Perbuatan karena iman itu yang mendapatkan balasan dari Allah, sehingga wajah Allah ada di dalam orang-orang yang karena iman membela kepercayaannya. Itulah kebangkitan. Kita juga tidak tahu bagaimana rasanya
Hanya pada waktunya kelak, supaya kita di dalam hidup di dunia ini mempergunakan iman itu. Iman yang diberikan sebagai anugerah oleh Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Yang mempertahankan kepercayaan itu dengan seluruh kepenuhan hati. Itulah yang bisa didapat. Semoga kita menyadari bahwa hidup kita ini, badan kita ini secara alamiah akan berakhir. Apapun caranya. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita selama hidup ini mempergunakan badan kita ini karena iman, maka kita akan memperoleh balasannya dari Tuhan. Yesus sendiri menunjukkan itu. Banyak orang yang merasa Yesus mati itu untuk apa? Tetapi Yesus mati itu untuk bangkit, untuk menunjukkan. Karena itu dikatakan dalam kitab suci itu bahwa Yesus menampakkan diri pada orang-orang tertentu, pilihannya, bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang pilihannya, yaitu orang yang percaya kepadanya bahwa dialah Tuhan, dialah Kristus yang wafat di kayu salib itu, yang jenazahnya tidak diketemukan oleh musuh-musuhnya. Herodes atau imam-imam orang-orang Farisi itu tidak menemukan jenazah Yesus. Dia dikubur, tetapi siapa yang melihat dia? Tidak seorang pun. Lawan-lawannya yang membenci dia dan mencemoohkan dia yang melihat dia untuk membuktikan bahwa dia itu ada jenazahnya. Tidak ada. Kita pun malah percaya bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga bersama dengan badannya. Kita tidak akan melihat badan Maria kalau kita tidak percaya kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga. Dia yang diangkat ke surga badan dan jiwanya. Melihat Maria yang oleh Allah dipilih sebagai bundanya Yesus, itu melihatnya dengan mata iman kita. Kita hanya akan mengenali orang yang wafat itu kelak juga kalau kita mengenal pribadinya, apa yang dilakukan oleh orang itu selama hidupnya. Dia akan kita kenali rupanya dan wajahnya. Karena itu pemazmur tadi mengatakan, "Aku melihat wajah-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menebus aku." Kita percaya akan penebusan oleh Yesus yang menyebabkan kita dapat melihat bukan dengan mata kepala kita, tetapi dengan mata hati kita. Semoga kita menyadarinya. Amin.